Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat dari Ustazah. Semoga Ananda sehat semua dan selalu dalam rahmat Allah. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang lingkungan buatan, tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan, dan upaya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Pada pertemuan kemarin, Ustazah sudah membahas tentang lingkungan alamiah. Baik, untuk pertemuan hari ini, Ustazah akan membahas yang pertama, yaitu lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat dengan campur tangan manusia untuk keperluan manusia. Contoh lingkungan buatan adalah 1. Permukiman, 2. Sawah atau ladang, 3. Taman, 4. Waduk dan bendungan. Baik, Ustazah akan jelaskan tentang permukiman. Permukiman adalah kumpulan rumah yang memiliki fasilitas yang menunjang kegiatan di permukiman tersebut. Permukiman dapat berlokasi di kawasan perkotaan atau pedesaan. Permukiman dibangun untuk menjadi tempat tinggal bagi manusia. Permukiman sebaiknya dilengkapi berbagai fasilitas yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebaiknya permukiman juga dalam kondisi sehat, bersih, dan mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman memiliki udara yang bersih, air yang bersih, jalanan yang lebar, dan tidak terletak pada daerah yang rawan bencana. Misalnya, di pinggir sungai rawan banjir, di bawah perbukitan rawan tanah longsor, atau di pinggir laut rawan banjir pasang. Kemampuan manusia untuk tinggal di lingkungan permukiman yang dengan sehat dipengaruhi keadaan ekonomi. Lingkungan permukiman biasanya ditumbuhi oleh tanaman-tanaman hias dan pohon-pohon besar untuk memberikan kesejukan pada lingkungan. Hewan-hewan yang tinggal di lingkungan permukiman biasanya berupa hewan peliharaan yang jinak seperti kucing, kelinci, dan burung. Ada juga beberapa orang yang memelihara hewan untuk dikonsumsi seperti ayam dan bebek. Selanjutnya yang kedua yaitu sawah atau ladang. Sawah atau ladang merupakan tanah yang digarap dan diairi untuk ditanami tumbuhan. Sawah dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia akan makanan. Tanaman yang ditanam di sawah biasanya berupa padi. Tanaman yang ditanam di ladang biasanya berupa tanaman yang tidak terlalu memerlukan air, misalnya jagung, kedelai, atau cabai. Sawah juga dapat menjadi tempat tinggal bagi beberapa jenis hewan. Hewan-hewan yang ada hidup di sawah tanpa mengganggu tanaman yang ditanam di sawah. Contohnya adalah ular, cacing, keong, dan belut. Ada hewan yang hidup di sawah namun menjadi hama bagi tanaman karena memakan tanaman yang ditanam oleh petani. Contohnya adalah ulat dan jenis serangga yang disebut woreng. Ada juga hewan yang sengaja dipelihara, seperti pada sistem mina padi. Sistem mina padi adalah cara bertani dengan menggabungkan sawah dan budidaya ikan pada lahan yang sama. Selanjutnya, contoh lingkungan buatan yang ketiga adalah taman.
Taman adalah sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan fasilitas tambahan yang bermanfaat bagi manusia. Taman biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas bagi manusia. Taman dapat berupa taman bermain atau taman kota. Pada taman bermain biasanya disediakan fasilitas berupa alat-alat bermain anak. Pada taman kota biasanya disediakan berbagai fasilitas berupa arena bermain dengan lingkungan yang sejuk dan ditanami berbagai pohon. Selanjutnya yaitu yang keempat, waduk dan bendungan. Bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan atau membendung aliran air sungai. Aliran air sungai dibendung untuk membentuk penampungan atau kolam air raksasa. Penampungan kolam air raksasa itulah yang disebut waduk. Waduk merupakan danau buatan. Waduk biasanya dimanfaatkan sebagai tempat olahraga air, pembangkit listrik, budidaya ikan, dan pengairan pertanian. Jenis hewan yang hidup di waduk hampir sama dengan yang hidup di danau alami. Ada banyak waduk di Indonesia, di antaranya adalah Waduk Jatiluhur, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Karangkates, dan Waduk Riam Kanan. Waduk biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Materi selanjutnya yaitu tentang tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Jika hutan terus ditebangi, berbagai hewan dan tumbuhan akan kehilangan tempat tinggalnya. Pohon-pohon besar yang awalnya berfungsi sebagai paru-paru bumi semakin berkurang jumlahnya. Saat ini banyak juga orang-orang yang memburu hewan-hewan di hutan secara liar. Banyak yang memburu harimau untuk diambil kulitnya atau gajah untuk diambil gadingnya. Perbuatan ini tentu berbahaya untuk kelestarian hewan-hewan tersebut. Selanjutnya yaitu jika sungai terus dicemari oleh limbah rumah tangga ataupun pabrik, berbagai jenis ikan di sungai dapat mati karena keracunan. Kita tidak dapat melakukan aktivitas bermain air ataupun berolahraga di sungai karena sungai menjadi kotor. Sekarang ada pertanyaan dari Ustazah. Sungai manakah yang akan anak-anak pilih untuk bermain air? Tentu anak-anak akan memilih sungai yang lebih bersih, bukan? Jika kalian memilih bermain di sungai yang bersih, begitu juga dengan hewan-hewan yang tumbuh dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan akan hidup lebih baik di sungai yang bersih. Ikan-ikan yang hidup di sungai yang bersih akan menjadi makanan yang sehat untuk kita konsumsi. Selanjutnya, lautan merupakan tempat sungai bermuara. Jika lautan terus tercemar dari aliran sungai yang kotor ataupun tumpahan minyak, makhluk hidup di laut akan ikut rusak. Limbah yang ada di sungai atau lautan akan membuat ikan-ikan yang hidup di dalamnya menjadi berbahaya untuk dimakan. Oleh karena dalam tubuh mereka sudah mengandung racun dan dari limbah yang kita buang. Kini banyak nelayan menggunakan pukat untuk mengambil ikan di laut. Penggunaan pukat, terutama pukat harimau, dapat berbahaya karena merusak kehidupan makhluk laut.
Ikan-ikan yang masih kecil dapat ikut terjaring. Terumbu karang juga dapat ikut rusak akibat penggunaan pukat karena daya jangkau pukat yang luas. Jika ikan-ikan kecil terjaring, maka ikan-ikan tersebut akan sulit berkembang biak kembali. Akibatnya, jumlah ikan di laut akan terus berkurang. Kita akan kesulitan untuk mengkonsumsi ikan dari lautan. Selanjutnya, materi tentang upaya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan. Menjaga lingkungan sangat perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Ketika lingkungan rusak, maka hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya akan merasakan akibatnya. Akibatnya, jumlah mereka dapat berkurang atau langka, ataupun habis atau punah. Untuk mengatasi kelangkaan hewan dan tumbuhan tertentu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pemerintah adalah: yang pertama, memelihara hewan di kebun binatang. Memelihara hewan langka dan dilindungi di kebun binatang dapat memberikan mereka tempat tinggal seperti di tempat asli mereka hidup. Hewan-hewan tersebut juga dapat terhindar dari perburuan liar. Contoh kebun binatang di Indonesia adalah Kebun Binatang Ragunan di Jakarta, Batu Secret Zoo di Jawa Timur, dan Bali Zoo di Bali. Kemudian yang kedua, yaitu membuat Swaka Marga Satwa. Swaka Marga Satwa adalah kawasan hutan yang dilindungi dan digunakan untuk melindungi dan melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang terancam punah. Swaka Marga Satwa biasanya tidak dapat dikunjungi oleh masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, membuat cagar alam. Cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Cagar alam biasanya lebih dikhususkan untuk tempat hidup dan penelitian terhadap tumbuhan yang langka. Tumbuhan tersebut akan dibiarkan berkembang secara alami dan dilindungi dari perusakan oleh manusia. Cagar alam biasanya tidak dapat dikunjungi secara bebas oleh masyarakat. Selanjutnya yang keempat, yaitu mendirikan Taman Nasional. Taman Nasional memiliki fungsi yang sama dengan Swaka Marga Satwa dan cagar alam. Namun, pada Taman Nasional, masyarakat umum masih dapat mengunjungi dengan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan dan Taman Nasional Waikambas di Lampung. Alhamdulillah, materi hari ini tentang lingkungan buatan, tindakan yang dapat mengancam kelestarian hewan dan tumbuhan, dan upaya menjaga lingkungan demi kelestarian hewan dan tumbuhan sudah selesai. Silahkan anak-anak pelajari kembali materi yang sudah Ustazah sampaikan pada buku paket ESPS IPS. Dan anak-anak persiapkan diri untuk menghadapi ujian penilaian tengah semester yang insya Allah pelaksanaannya dimulai pada hari Jumat. Selamat belajar anak-anak. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.